Halo teman-teman sekalian, kan pernah nggak sih ketika kalian melakukan suatu aktivitas usaha, ada yang pernah bilang ke kalian, kalau misalkan mau bisnis jangan bawa-bawa nama agama, begitu. Ada nggak yang kayak gitu? Atau misalkan ada seorang kalian yang menjual barang dagangan gitu kan ya, kalian niatnya wirausaha ke teman, tapi teman kalian minta korting gitu. Katanya, ya sama temen harganya harusnya dikurangi lah gitu. Harga temen, tolong dikurangi dong, dan karena kalian gak enakan, akhirnya kalian ngasih tuh harga. Atau di sisi lain kalian pernah melakukan suatu kegiatan ya, suatu kegiatan yang penuh dengan nilai kebaikan, tapi kalian begitu lelah di dalamnya, dan akhirnya ada temen yang nyelenong gitu kan, sekedar melihat kalian bukannya ngebantu, malah bilang, kamu ini emang dibayar berapa sih ngelakuin hal itu? Kenapa sih capek-capek amat? Emang kamu dibayar berapa buat ngelakuin itu? Gitu. Atau kalian pernah nih, suatu ketika kalian membeli sebuah buku dari seorang tokoh publik terkenal, di mana tokoh publik tersebut biasanya kalau diundang ke acara-acara dia filantropi gitu kan, dia nggak mau dibayar sekian, dia kadang memberikan secara free, tapi ketika dia menjual produknya, bukunya, atau mungkin kalau misalkan dia ngejual pakaian, atau mungkin dia menjual produk biji kopi gitu kan, harganya itu sangat mahal sekali gitu kan. Dan kita bertanya, ini orang katanya toko publik yang baik gitu, sekalinya jualan kok harganya mahal banget gitu kan ya. Saya pernah ya dulu waktu itu ketika saya meminjam sebuah jasa dari seseorang yang punya kerabat dekat dengan saya gitu kan. Harganya ternyata sangat mahal teman-teman gitu kan. Dan disitu saya nyeletuk gitu kan. Wah, sama orang dekatnya sendiri, sama kerabatnya sendiri ngasih harga mahal banget begitu kan. Akhirnya di kesempatan berikutnya ketika saya membutuhkan jasa yang sama, saya mencari sumber lain, saya mencari provider lain yang harganya lebih murah begitu. Saya tidak menggunakan jasa orang itu, dan saya menggrundel gitu kan di dalam hati saya seperti kesel gitu kan, kenapa sih harganya mahal padahal kita kan orang dekat sendiri, teman sendiri gitu kan. Saya pernah mengalami itu sendiri teman-teman gitu kan. Inilah yang membuat kita bertanya ya, haruskah kita terus membantu orang lain, haruskah kita melakukan hal kemanusiaan, kapan kita harus profesional, kapan kita harus berdiri di tangan kita sendiri teman-teman ya. Nah, video ini yuk kita sharing bareng-bareng di sini. Oke, kita mulai dari sebuah cerita menarik. Kalau kalian pernah nonton serial Better Call Saul, ini ada di Netflix, bisa kalian tonton. Di situ diceritakan ada seorang pengacara bernama Charles McGill. Nah, si Charles ini bercerita kepada koleganya bahwa dia punya seorang ayah yang dia menyebutnya sebagai perwujudan sebuah kebaikan gitu. Bapak ini suka menolong, suka membantu gitu. Tapi dia mengatakan bapaknya ini tidak bisa mencapai impiannya sendiri gitu kan. Bapaknya diketahui memiliki sebuah toko kelontong kecil lah ya, liquor store biasa gitu kan. Dan di situ bapaknya tersebut bekerja bersama adiknya yang bernama Jimmy. Dan si Charles ini mengatakan bahwa ketidakberhasilan usaha bapaknya ini disebabkan karena dia bekerja sama dengan anaknya si Jimmy ini, di mana anaknya si Jimmy ini adalah seorang yang licik, seorang yang cerdik, seorang yang suka mengambil barang-barang bapaknya. Sehingga Charles, si pengacara ini mengatakan bahwa ya bapakku gagal karena ya adikku di situ adalah seorang yang suka licik, suka cerdik, suka mengambil barang bapaknya gitu. Tapi ternyata setelah beberapa episode berjalan, diketahui bukan si Jimmy, si adiknya ini, si adiknya yang nakal ini yang menyebabkan bapaknya gagal menjadi seorang pengusaha sukses. Tetapi adalah, tahu kenapa? Karena sifat bapaknya yang terlalu baik teman-teman. Jadi beberapa kali diceritakan si bapak ini selalu tidak tega pada pembelinya gitu kan. Selalu memberikan harga kortingan, selalu memberikan kebaikan-kebaikan pada seorang pelanggannya. Tapi justru itu malah merugikan diri sendiri gitu. Dia mau jualan tapi kadang-kadang dia malah rugi, malah tombok gitu istilahnya ya, malah ngeluarin uang lebih banyak untuk membantu para customer-customernya. Justru si Jimmy ini memperingatkan bapaknya untuk tidak terlalu baik hati. Tapi si bapaknya tetap kekeh dan mengatakan semua orang perlu dibantu. Hingga akhirnya si bapak ini akhirnya meninggal dunia tanpa dia pernah merasakan sukses menjadi seorang pengusaha. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini teman-teman? Ya, ternyata adalah bahwasanya setiap dari kita itu penting yang namanya untuk profesional. Jangan melibatkan konflik kepentingan karena dia adalah kenalan kita, karena dia adalah kerabat kita, karena dia adalah punya jasa kepada kita, sehingga kita mencampur adukan. Dalam beraktivitas, apapun aktivitas kalian, kalian harus punya nilai yang ingin dicapai. Setiap aktivitas manusia itu pasti selalu ada capaian yang ingin dicapai dari perbuatannya.
Di dalam Islam ada istilah yang namanya qimah. Qimah ini adalah nilai yang ingin didapatkan dari sebuah aktivitas. Kalau kita berbuat, pasti ada yang ingin kita dapatkan. Nilai atau qimah ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah qimah madiyah, yang kedua adalah qimah ruhiyah, yang ketiga adalah qimah insaniyah, dan yang keempat adalah qimah khuluqiyah. Qimah madiyah ini adalah melakukan aktivitas dengan tujuan yang ingin dicapai adalah nilai materi atau istilahnya adalah cuan ya. Misalkan kalian berdagang, kalian ngejual sesuatu, kalian bekerja ya 9 to 5 menjadi seorang pegawai kantoran gitu kan. Nah, itu adalah qimah madiyah karena tujuannya jelas. Kalian pengen dapat harta, kalian pengen dapat cuan, kalian pengen dapat uang di situ. Qimah ruhiyah beda lagi. Itu adalah aktivitas yang tujuannya ingin membangun kedekatan dengan Tuhan, kedekatan dengan Sang Pencipta. Misalkan kalian lagi beribadah, kalian sedekah dan sebagainya. Ada juga qimah insaniyah, yaitu adalah qimah yang tujuannya adalah kalian mendapatkan nilai kemanusiaan di situ. Misalkan kalian melakukan suatu kegiatan filantropi, kalian melakukan kegiatan sosial, kalian nyumbang korban bencana alam, kalian membantu tetangga kalian yang duafa. Nah, itu maksudnya qimah insaniyah. Terakhir adalah qimah khuluqiyah, yang tujuan atau nilai yang dicapai adalah kalian tentang akhlak. Misalkan kalian bersikap jujur, kalian ingin bersikap sopan. Nah, ini biasanya terjadi ketika kita sedang berbincang-bincang dengan orang yang lebih tua daripada kita. Respect pada orang yang lebih tua pada kita, kepada sesepuh, kepada tetangga kita gitu. Kita ingin menjaga akhlak. Nah, ini qimah. Nah, setiap dari 4 qimah itu ada didasari dengan poros yang namanya adalah khoyah. Khoyah ini adalah mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, bahwasanya setiap perbuat kita itu adalah disetujui atau diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus sesuai nilai-nilai halal ya. Tidak ada unsur riba di situ, tidak ada barang haram yang dijual gitu kan. Sudah melakukan izin yang tepat, sudah melakukan koordinasi dan segala suatu hal yang bersifat hak dan kewajiban. Nah, setiap dari 4 qimah itu landasannya adalah khoyah. Dia seperti poros di tengah sebuah lingkaran ya. Jadi apapun di situ harus dasarnya adalah mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali lagi jelas ya di sini, kalau misalkan kalian merasa harganya kok mahal banget ya, mungkin di situ dia memang niatnya mencari keuntungan gitu kan. Dan mungkin ada juga orang yang niatnya memang pengen nolong aja gitu. Tapi itu harus jelas profesionalismenya ya. Tujuannya apa di situ, apa yang dia cari, ya berarti memang di situ patokannya gitu. Agak aneh ya kalau kita seringkali di kehidupan kita mendengarkan curhatan ya. Biasanya yang ngasih harga murah kepada pembelinya ya, penjualnya ini curhat kita gitu. Aduh, dia ini gara-gara kalau beli sukanya harga teman, saya jadi nggak untung gitu kan ya. Ada juga kadang malah pembelinya sendiri curhat kepada kita gitu kan. Wah, dia ini ngejual barang mahal banget, padahal kan kita harusnya temenan ya, harga teman gitu kan. Ada curhatan-curhatan seperti itu teman-teman. Ketika yang beli harganya murah, penjual yang ngeluh. Ketika yang jual dibeli dengan harga mahal, yang beli ngeluh gitu kan. Karena memang mungkin kita belum memahami tentang nilai-nilai yang ingin dicapai dari setiap perbuatan manusia gitu kan. Setiap aktivitas itu harus jelas ukuran keberhasilannya ya. Jadi dia jelas, dia mau membangun nilai kesopanankah di situ, dia mau mencari materi kah di situ, dia mau membangun kedekatan dengan Tuhan, ataukah dia mau berbuat sesuai kemanusiaan. Nah, pertanyaannya adalah apakah bisa kalau misalkan dicampur-campur nih, kita memiliki dua nilai sekaligus gitu kan. Ada beberapa hal yang bisa efektif dan ada juga yang bisa tidak. Misalnya kalian menggabungkan nilai qimah madiyah dan qimah ruhiyah gitu kan. Jadi kalian mencari materi tapi mencari ridhonya Allah. Itu bisa juga. Itu malah berefek bagus. Artinya kalian nanti dijauhkan dari transaksi-transaksi yang diharamkan gitu kan. Nggak ada korupsi di situ, nggak ada nepotisme di situ, bla 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 begitu. Nah, ada juga yang justru malah nggak optimal. Misalkan qimah insaniyah digabungkan dengan qimah madiyah. Kalian juga pengen nyari untung, tapi kalian juga ingin nolong orang. Akhirnya jadinya setengah-setengah nih, nggak maksimal. Kalian ngejual barang, tapi untungnya nggak gede gitu kan. Kamu hanya sedikit sekali gitu. Akhirnya jadinya kalian bukan menjadi pengusaha profesional, tapi justru malah menjadi seorang filantropi. Dibilang filantropi juga enggak, kalian bukan melakukan tindakan kemanusiaan, karena kalian nyari cuan. Dibilang nyari cuan kan juga enggak, karena kalian ada kemanusiaan di situ. Jadi malah jadi ambigu di situ kan. Makanya harus jelas teman-teman ya. Kadang ada qimah yang digabung, ini malah bagus. Misalkan qimah ruhiyah digabung dengan qimah madiyah, qimah ruhiyah digabung dengan qimah khuluqiyah.
Tapi ada juga yang malah membingungkan, misalkan seperti Kimah Madiyah digabung dengan Kimah Insaniyah. Nolong teman, nyari untung, digabung-gabung, kita malah bingung sendiri. Kitanya juga nggak sukses jadi pengusaha, jadi seorang SJW pun juga enggak, gitu kan. Yang dimaksud dengan life balance dalam Islam itu adalah seimbang antara melakukan keempat itu. Jadi bagusnya manusia itu punya 4 aktivitas dengan 4 nilai tadi ya. Itu akan membuat mereka lebih bisa life balance, lebih fokus tujuan yang ingin dia capai. Kadang orang menyalahartikan ya, dia bilang bahwa kamu ikhlas, kok nggak mau merelakan harga ini dijual dengan harga sekian gitu kan. Nah, ini salah kaprah ya teman-teman ya. Ikhlas itu belum tentu merelakan barangnya dibeli dengan harga rendah teman-teman ya. Itu salah kaprah. Ikhlas itu artinya kita siap nih ketika kita beraktivitas, bekerja, itu siap. Kalau misalkan terjadi sesuatu yang sifatnya di luar kendali kita ya, misalkan barangnya nggak laku gitu kan, atau misalkan pekerjaan kita ada yang tertunda gitu kan. Tapi ketika netapin harga itu bukan masalah ikhlas atau gak ikhlas teman-teman, itu justru profesional di situ ya. Netapin harga, netapin berapa yang ingin kita jual, itu malah profesional. Jadi kalau misalkan diartikan, oh kamu berarti gak ikhlas karena kamu gak mau ngasih harga sekian buat saya kan teman kamu. Nah itu justru bukan ikhlas teman-teman, itu adalah ngeles. Kalian ngeles gitu kan, pakai nama-nama ikhlas. Padahal ikhlas itu adalah kita udah melakukan ini yang terbaik, kita udah menjalankannya secara terbaik, kita udah berusaha menjauhi yang haram. Nah pas playingnya, beraktivitasnya, kita berusaha profesional mungkin menentukan untung rugi di situ gitu. Jadi ikhlasnya bukan di untung ruginya, tapi di persiapan sebelum memulai transaksinya gitu kan. Siap untuk menanggung kondisi-kondisi tertentu, siap untuk barangnya tidak laku, bukan siap untuk ketika kalian nawar seenak jidat. Kita menjawab lagi pertanyaan di atas nih. Jadi ketika dulu kasusnya adalah apakah saya benar gitu kan misuh-misuh ketika saya dikasih harga mahal oleh teman dekat saya, kemudian apakah benar kalau saya mencari jasa lain di kemudian hari? Jawabannya adalah benar dan salah. Benar adalah ketika saya mencari jasa yang lain teman-teman, karena itu hak kita, tentu saja ya, kita sebagai manusia pasti punya hak untuk memilih barang mana yang sekiranya lebih murah, jasa mana yang lebih murah, karena manusia punya hak menentukan supply and demand di situ gitu kan. Yang salah adalah ketika saya mencaci teman saya, naudzubillah ya, saya memang manusia biasa nih teman-teman, saya nasi harganya mahal sama teman sendiri. Nah itu salah saya di situ ya. Ya itu haknya dia, hak teman saya menjual dengan harga segitu gitu kan. Saya punya hak lain, yaitu apa? Memilih jasa lain kalau misalkan nanti mahal gitu kan. Jadi saya benar ketika saya memilih untuk nyari jasa di tempat lain, tapi saya salah ketika saya musuh-musuh, ketika saya mencibir kenapa harganya mahal di situ. Ini juga menjawab pertanyaan-pertanyaan sebelumnya teman-teman ya. Kalau misalnya dia bilang, kalau bisnis jangan bawa-bawa agama. Loh, justru di sini agama ini memilah ya, teman-teman, beberapa hal nilai yang dicapai ya. Kalau nilainya cuan, memang niatnya buat cuan, ya nggak ada yang salah dengan bisnis kalian gitu. Kalau niatnya kemanusiaan, ya memang kalian fokus aja di kemanusiaan. Justru agama ini memfokuskan kita. Kalian mau niatnya di mana ngambilnya? Mau industrinya kemanusiaan kah? Atau nyari materi? Nah, di situ. Kalau misalkan ada yang masih nggak enakan ya, kalau ngejual dengan harga temen ya, sebenarnya ya jangan nggak enakan teman-teman. Itu hak kalian. Kalian punya kuasa menentukan harga barang kalian. Kalian punya kuasa menentukan usaha kalian. Jadi nggak boleh ada yang nggak enak-enakan. Temen yang beli pun juga sadar gitu bahwa ini teman saya, ini adalah dia lagi mencari materi, dia lagi mencari nafkah buat keluarganya. Jadi saya nggak akan komplain kalau misalkan di harganya mahal, kemudian saya menurunkan seenak jidat harganya sesuai keinginan saya gitu. Terus kalau misalkan ada orang yang ngatain kita, kenapa sih kamu mau ngelakuin kayak gitu? Emang dibayar berapa sih kalian melakukan kayak gitu? Kegiatan kayak gitu kan aktivitas gitu doang kan, emang kalian dibayar gitu? Jawabannya simpel. Aktivitas yang saya lakukan ini ya karena saya memang nyari nilai kemanusiaan, saya pengen bantu sesama, saya pengen menolong orang, saya pengen menyumbangkan sebagai saya miliki. Jadi ya ini bukan masalah saya dibayar berapa, ini masalah apa yang bisa saya berikan begitu. Dan yang terakhir, kalau misalkan ada seorang tokoh publik menjual buku dengan harga tertentu, ya mungkin ketika dia menjual buku, niat yang dia cari adalah materi di situ. Ketika dia ngasih kita ilmu, ketika dia ngasih seminar, mungkin yang dia cari adalah nilai kemanusiaannya. Jadi barangkali bukan tokoh publiknya yang salah, kitanya yang salah mempersepsikan ya. Dianya memang niatnya nyari materi kok lewat jualan buku gitu kan. Dianya kalau misalkan dakwah nggak mau dikasih uang, nah itu memang niat dia kasih sosial, dia pengen bantu kita, dia pengen ngasih ilmu. Jadi memang itu ada dua hal yang berbeda. Bukan dianya yang salah, kitanya yang salah menafsirkan. Jadi
Mulai sekarang, kalau misalnya kita melakukan aktivitas, kita harus membaginya nih. Ukuran keberhasilannya apa? Kimah apa yang ingin kita capai di situ, teman-teman. Begitu juga dengan teman kita harus tahu niatnya kayak gimana. Mungkin dia memang nayarinnya materi. Mungkin dia profesional dalam satu hal tertentu, mungkin dia bersifat kemanusiaan di hal lain. Jadi, yuk kita pahami sasaran yang ingin kita capai, dan kita harus memahami sasaran yang orang lain ingin capai. Sekian konten kali ini, kalian bisa kasih like kalau suka, dan silahkan komen. Mungkin kita bisa sharing di sini apa yang kalian alami. Wassalamualaikum.